Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak kita shalom. Shalom. Semangat shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur ya pada malam hari ini kita masih bisa diberi Tuhan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah interaktif. Dan pada sesi pada malam hari ini kita akan mendengarkan topik yang sepertinya sudah kuno tetapi masih tetap eksis sampai sekarang. Dan ini menjadi banyak pertentangan dan perbincangan yang saling kontroversi antara banyak gereja, dan topik tersebut yaitu baptisan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Dr. Junior Nathan Silalahi. Langsung saja kepada Bapak, kami silakan. Ya, terima kasih. Salam. Hari ini kita membahas tentang baptisan. Kenapa kita membahas tentang ini? Ini banyak sekali pertanyaan. Pertanyaan baik mahasiswa maupun jemaat khususnya ya. Itu kan menjadi suatu yang kontroversi. Mana baptisan yang benar, apakah percik atau selang? Dan di dalam pencarian atau bisa dikatakan diskusi begitu banyak yang mengklaim gereja yang baptis percik sesat, demikian sebaliknya baptis selam sesat, dan begitu mutar-mutar. Sudah hampir ribuan tahun sebenarnya masalah ini selalu berputar di situ. Nah, memang dalam diskusi kita ini pastinya tidak mungkin bisa selesai juga, tetapi saya ingin mengusulkan sesuatu yang bisa dikatakan mencoba untuk mencari ya, solusi dan pemikiran yang tentunya berdasarkan Alkitab, sehingga kita tidak menjadi atau tidak harus ya ekstrim kiri atau ekstrim kanan, menjadi orang yang akhirnya ekstremis ya, menyesatkan satu gereja dan menyesatkan dan merasa diri paling benar. Nah, oleh sebab itu kita akan bahas. Di sini juga kita akan bahas yaitu tentang apakah dibaptis ulang itu tepat. Nah, ini tentunya sangat penting bagi mahasiswa ya, terutama kalian yang akan terjun di lapangan dan bahkan kalian yang kelak akan menjadi pelayan Tuhan di gereja. Nah, kalian malah menjadi pelaku kelak ya, menjadi pelaku dan kalian yang akan melayani. Nah, oleh sebab itu kita harus benar-benar mempelajari secara baik. Oke ya. Berikutnya adalah, nah, perlu diketahui bahwa posisi STT HAMI ya, STT HAMI tidak melakukan sakramen baptisan. Karena kita ini adalah STT. Oleh sebab itu, maka di STT HAMI itu terdiri dari berbagai interdenominasi. HKBP, GKPI, Genit nggak ada ya, nggak ada Genit. Kan GPM, Gereja Tiberias, GBI dan lain-lain. Saya sendiri lahir dari GKPI. Tetapi ketika remaja kami pindah ke HKBP. Dan baptisan yang sampai hari ini saya pegang adalah baptisan waktu saya kecil di GKPI, yaitu baptisan waktu kecil. Apakah itu percik? Kalau percik itu kan berarti diambil air dipercik kita. Apakah begitu ya? Nyatanya enggak kan? Enggak kan? Kalau kita perhatikan baptisan yang dilakukan oleh gereja-gereja mainstream itu bagaimana? Di HKBP diambil air kemudian diusap, tapi enggak ada baptisan usap ya? Atau baptisan apa namanya? Basuh. Enggak ada ya? Ya. Jadi istilah percik sebenarnya saya sendiri secara pribadi merasa kurang nyaman. Karena percik itu kan diambil airnya kemudian dipercik. Itu dipercik kan? Jadi kalau yang dilakukan oleh gereja-gereja mainstream, HKBP, GKPI, BKP, BPKP, itu kan sebenarnya diambil air kemudian dibasuh di kepala. Saya beberapa kali ya pelayanan bahkan di gereja baptis. Gembalanya selalu nyinggung-nyinggung saya. Sudah dibaptis belum? Sudah, Pak. Kapan kalian dibaptis? Kebetulan waktu itu saya pelayanan, saya berdua dengan teman saya. Kapan kalian dibaptis? Waktu kecil, Pak. Itu kalian belum dibaptis itu. Itu nggak sah itu. Kita diam aja kan, karena menghormati dia. Diam aja. Ya udah kalian dibaptis ulang, dibaptis lagi, biar sah. Kita diam aja.
Diam aja sih puasa. Mau membantah, mau berdebat, ya menghormati dia sebagai bala kan. Gak enak juga kan berdebat, akhirnya dilihat orang semua jemaat, wah ini pendeta sama pengerja kok ribut gitu. Akhirnya bukan mendatangkan sukacita kan. Akhirnya kami waktu itu, saya terutama diam aja waktu itu. Walaupun saya waktu itu takang gitu, tahu takang ya, keras kepala sebenarnya. Saya bisa diskusi dengan dia waktu itu, tapi saya nggak mau, saya rem karena menghormati dia, gembala tersebut. Berikutnya lagi dia terus temuan, kapan kalian dibaptis? Dia mati. Sampai selesai 2 tahun saya pelayanan di situ, saya tidak pernah mau dibaptis. Apa landasannya sih? Apa yang saya percayai ada landasannya. Sehingga kita tidak asal ya memiliki prinsip tapi tidak berdasar. Dan dasarnya harus dari Alkitab. Oke? Nah, oleh sebab itu semua mahasiswa di sini ya, semua mahasiswa di sini silakan memilih baptisan dari manapun atau baptisan Anda dari manapun, kita akan terima. Pak, baptisan manapun artinya Anda dari gereja manapun kita akan terima. Bahkan ketika Anda pun dari gereja Bala Keselamatan yang bukan memakai air tapi memakai bendera, saya akan terima. Karena esensi dari keselamatan bukan baptisan. Dan sebenarnya baptisan itu bukanlah ya, sesuatu yang harus dipertentangkan sehingga kita ribut sampai liang kubur. Tidak, saudara, jangan. Bukan itu esensi kekristenan yang sejati. Nah, oleh sebab itu kita lanjutkan ya. Nah, ada beberapa baptisan yang kita bisa lihat di dalam Alkitab. Yang pertama, Markus 1 ayat 8. Baptisan air. Tidak disebutkan baptisan selam. Enggak. Juga tidak disebut baptisan percik. Enggak juga. Juga tidak disebutkan baptisan basuh. Enggak juga. Tidak juga disebutkan baptisan semprot. Kan disemprot. Gitu. Enggak juga. Tetapi Markus 1 ayat 8 katakan apa? Baptisan air. Tetapi ada banyak orang berpikiran ketika dikatakan baptisan air, maka dia selalu berfokus kepada ini pasti selam. Padahal enggak. Tidak. Nah, oleh sebab itu, kalau kita berbicara baptisan, maka kita fair akan melihatnya secara jauh. Yang berikutnya adalah baptisan Roh Kudus. Nah, Markus 3:11 dengan air, dengan Roh Kudus dan dengan api. Oke. Nah, baptisan air adalah simbolik. Itu mengacu kepada baptisan Roh Kudus. Simbolik artinya apa sih? Simbolik saja. Tetapi perlambangan saja. Kenapa saya katakan demikian? Air itu adalah perlambangan, saudara. Ketika Anda dibasuh dengan air, maka air itu tidak memiliki khasiat apapun. Amin. Apalagi Anda dibaptis di kolam renang. Maaf, kolam renang itu kotor. Ya kan? Iya, Anda pengalaman kan kalau di kolam renang kan? Iya, Anda sendiri yang mengotorinya kan? Iya. Anda juga pengalaman kalau tahu air di sungai kan, di kali kan? Iya, waktu kita keluar dari air, kita lihat langsung emas berjalan. Dengan demikian, air yang kita pakai saja nggak steril. Betul nggak? Nggak ada steril-sterilnya air itu. Apalagi di sungai. Di sungai di Sidoarupa. Itu airnya keruh banget. Iya, keruh kan? Kotor kan? Warna apa? Agak kuning begitu ya? Iya. Kalau ke arah pegunungan lagi sana, Tapanuli, Tarutung ya baru. Saya pernah lihat, wah jernih sekali. Tapi kalau Sidoarupa kan kotor. Apalagi baptisan di Taman Surya, air kolam renang Surya, Taman Surya, waduh airnya begitu, hijau begitu. Yang hendak saya tegaskan apa? Air tidak memiliki khasiat apapun, amin. Tapi air itu hanyalah perlambangan. Sesungguhnya yang membasuh kita, menyucikan kita, menguduskan kita siapa sih? Roh Kudus. Jadi air itu perlambangan Roh Kudus. Membasuh kita. Kristus yang telah mati di atas kayu salib itulah yang membasuh kita. Firman itulah yang membersihkan kita. Yohanes 15 katakan, firman itu membersihkan kita. Jadi bukan airnya, saudara.
Nah, berikutnya ada yang disebut dengan baptisan Roh Kudus. Nah, baptisan Roh Kudus ini bagaimana sih? Nah, di bawahnya nanti ada. Baptisan Roh Kudus itu sebenarnya adalah baptisan yang hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus. Makanya oleh pembaptis katakan apa? Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang akan datang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, akan membaptis kamu dengan apa? Api dan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu berarti hanya bisa dilakukan oleh siapa? Yesus Kristus. Baptisan Roh Kudus hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus. Jadi kalau ada siapapun dia, pendeta, hamba Tuhan siapapun dari luar negeri, luar manapun dia, kalau dia katakan, aku membaptis kamu dengan Roh Kudus, jangan mau percaya. Kenapa kita tidak mau percaya? Karena kita belajar dari Alkitab. Jangan sekali-sekali pernah percaya. Kalau ada hamba Tuhan dari manapun yang berkata aku membaptis kamu dengan Roh Kudus, karena yang baptis dengan Roh Kudus hanyalah siapa? Yesus. Begitu yang dikatakan Alkitab kan? Iya. Anda lebih percaya Alkitab atau lebih percaya kepada yang mengaku rasul nabi dari luar negeri? Saya memilih lebih percaya Alkitab. Mereka itu bukan siapa-siapa. Anda jangan terlalu kagum kalau melihat dia bule. Oh, ini pasti benar yang dia omongin. Apalagi dia pakai bahasa Inggris. Oh, pasti dia omongin benar Alkitabiah karena bahasa Inggris. Tunggu dulu. Justru dari luar sana banyak nabi-nabi palsu dan penyesat. Hati-hati. Saudara bersyukur kalau yang ngomong itu bahasa Indonesia. Anda mengerti. Kalau bahasa Inggris, Anda bilang, oh iya saya ngomong. Langsung Anda, wih hebat. Orang Indonesia itu terlalu begitu. Mentalnya nggak baik. Mentalnya itu adalah kalau dengar bahasa Inggris langsung, wah ini baru khotbah. Entah apa yang diomongin kau bilang amin. Ya kan? Saya udah langsung dengar di stadion Istora. Ayo oleh sepeda. Jangan percaya sekali. Oke, nah saudara-saudara ini penting dan tegas. Saya tegaskan ya kepada kita semuanya. Kita mata rohani kita harus celik. Dan kita jangan mau tertipu oleh ajaran-ajaran yang sebenarnya itu menyesatkan dan sangat berbahaya. Ketika Anda ikutin, Anda tersesat. Jangan pernah sekali-sekali melakukan itu. Oke ya. Baptisan Roh Kudus itu tidak ada hubungannya dengan bahasa roh. Ini juga yang terjadi di gereja-gereja. Apakah Anda sudah dibaptis Roh Kudus? Sudah. Tapi Anda tidak bahasa roh. Kamu belum bahasa roh, berarti kamu belum dibaptis Roh Kudus. Ini doktrin yang keliru. Apa tandanya Anda sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Apa? Buah. Apa tandanya Anda dibaptis Roh Kudus? Apa tandanya Anda dibaptis Roh Kudus? Apa? Anda menerima Injil, percaya Injil, Anda akan dimateraikan Roh Kudus. Tidak ada hubungan antara baptisan Roh Kudus dengan bahasa roh, nggak ada hubungan. Gereja-gereja akhir ini masih mempertahankan itu. Tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh. Itu keliru. 2 bulan lalu kita sudah bahas bahasa roh. Bahasa roh itu adalah merupakan salah satu dari karunia. Bukan sebagai tanda dipenuhi Roh Kudus, bukan. Hati-hati. Kita sudah jelaskan clear itu. Jadi kalau ada yang orang, bahkan pendeta sekalipun yang berkata bahwa kalau kamu mau dibaptis Roh Kudus, maka kamu harus berbahasa roh, itu adalah tipu muslihat. Bisa saja pendeta itu sebenarnya nggak mengetahui apa yang dia bilang. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Anda mendengar Injil, percaya sungguh-sungguh dalam Kristus, Anda akan dimateraikan oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Tanda Anda dipenuhi Roh Kudus apa tandanya? Buah. Dari buahnya lah kamu dapat mengenalnya. Buah Roh Kudus itulah sebagai tanda bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita, bukan karena Anda berbahasa roh, nggak ada hubungannya sama sekali. Anda mau berbahasa apapun, kalau Anda tidak berbuah, Anda tidak dipenuhi Roh Kudus.
Itu jelas. Nah, oke ya. Dipenuhi Roh Kudus bukan berbahasa roh. Dipenuhi Roh Kudus adalah percaya dan berbuah. Itu harus tegas. Dari buahnya kita akan lihat orang ini dipenuhi Roh Kudus atau tidak. Oke ya. Nah, ada dua sakramen gereja ya, yang dipelopori oleh Martin Luther, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Katolik mengakui 7 ya. Baptis, pengakuan dosa, ekaristi, penguatan atau krisma, terus imaman, pernikahan, pengurapan orang sakit. Itu berarti yang 5 lagi kita tidak akui. Gereja Protestan. Tapi akhir-akhir ini banyak orang lagi berkata orang mati disakramenkan, itu salah. Pernikahan disakramenkan, itu salah. Sering dengar itu kan? Mau ada sakramen pernikahan di gereja, itu tidak tepat. Itu bukan sakramen. Pemberkatan, udah selesai. Gunakan bahasa yang tepat. Kenapa? Karena itu dapat membuat kabur maknanya. Jadi kita tidak tahu ini sakramen atau apa. Sakramen dengan tegas kita katakan hanya ada berapa? 2. Sakramen baptisan dan perjamuan kudus, titik. Jadi kalau ada orang yang menikah, jangan katakan itu sakramen. Bahkan kalau ada orang yang, kalau di gereja karismatik kan ada penyerahan anak kan, sering dikatakan itu sakramen. Itu pun bukan sakramen. Karena kita hanya mengakui ada 2 sakramen, perjamuan kudus dan baptis. Tidak ada sakramen penyerahan anak. Nah, akhir-akhir ini gereja mengacaukan, mengaburkan. Sehingga kalau kita hitung ada berapa banyak sakramen. Nah, ini gereja Pentakosta karismatik kadang-kadang bingung ini. Ada sakramen baptisan, perjamuan kudus, sakramen penyerahan anak, sakramen pemberkatan atau pernikahan, sakramen kematian. Jadi 5. Bersaing dengan Katolik. Saingan. Ini kan bahaya. Kembalikan kepada Alkitab. Sakramen itu hanya 2, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Oke. Nah, dalam ajaran Katolik, sakramen adalah berkat penyelamatan khusus. No, itu perhatikan. Yang oleh Yesus Kristus diwariskan kepada gereja. Bayangkan, maka Katolik mengakui bahwa sakramen itu, lewat sakramen itu karya penyelamatan terjadi. Nah, ini yang berbeda kita. Anda disakramenkan berapa kali pun, kalau Anda tidak percaya di dalam hatimu Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Anda tidak akan diselamatkan. Gereja Protestan dan sebenarnya Injil sangat tegas dalam hal itu. Anda mau di sakramen, mau dibaptis berapa kali, kalau Anda tidak tinggal dalam Kristus, Anda tidak akan diselamatkan. Itu tegas. Tetapi Katolik mengajarkan lewat sakramen itulah saluran keselamatan itu terjadi. Nah, ini kita berbeda di situ. Kita berbeda dari Katolik. Santo Agustinus menyebut sakramen sebagai tanda kelihatan dari rahmat Allah yang tidak kelihatan. Santo Agustinus itu kan sebenarnya Bapak Gereja, kita akui juga sebagai Bapak Gereja Protestan, tetapi lebih condong kepada Katolik. Karena waktu itu belum terjadi pemisahan antara Katolik dan Protestan belum terjadi. Nah, reformasi yang dilakukan oleh Luther telah menjadi titik pangkal pemisahan tajam antara doktrin Protestan dan Katolik. Oke. Oleh sebab itu saya tegaskan, sakramen baptisan tidak akan menyelamatkan kita. Ini penting. Sakramen baptisan tidak menyelamatkan. Tapi kalau pertanyaannya, apakah sakramen baptisan berkaitan dengan keselamatan? Sebenarnya ada. Di mana posisinya? Posisinya adalah begini. Kalau seseorang sungguh-sungguh di dalam Kristus dan kemudian dia dibaptis, maka dia diselamatkan. Tapi faktanya banyak yang terjadi bagaimana? Banyak orang yang dibaptis tetapi hidupnya belum tinggal dalam Kristus. Itu faktanya. Sehingga banyak terjadi apa? Banyak orang dibaptis seberapa banyak? 3 kali. Dengan dalil bagaimana? Oh, dulu saya masih remaja dibaptis itu, saya belum sungguh-sungguh. Nah, terus sekarang saya sudah sungguh-sungguh. Jadi gimana? Saya minta dibaptis lagi, Pak Pendeta. Dibaptis lagi.
Udah itu, sudah dibaptis, nanti dia mau pelayanan. Di pelayanan di gereja tertentu. Yang dimana, yang pembaptisan itu hanya boleh diakui oleh sinode tersebut. Ada itu. Sudah banyak sekarang, melabelkan begitu. Bahkan sesama baptisan selam. Sama-sama baptisan selam. Tapi kalau bukan gereja tersebut yang baptis, Anda tidak bisa masuk dalam pelayanan tersebut. Bayangkan, Anda sudah dibaptis percik awalnya. Dibaptis selam lagi. Kemudian Anda mau pelayanan di gereja tersebut. Anda harus dibaptis selam lagi oleh gereja tersebut. Baru Anda boleh pelayanan. Pertanyaannya kenapa? Karena yang diakui hanya baptisan itu. Itu ada terjadi. Kasus terjadi. Orang sampai 3 kali dibaptis. Bayangkan, karena kurangnya pengertian akan baptisan, gereja akhirnya menelantarkan, dalam tanda kutip menelantarkan, kan, mengorbankan jemaat sampai tega 3 kali dibaptis. Bukankah ini tanda-tanda bahwa gereja saling tidak mengakui satu dengan yang lain? Ya kan? Yang baptisan selam katakan, kamu dibaptis apa? Dulu percik pak, nggak sah itu baptis selam. Ikutlah dia baptis selam. Yang satu lagi katakan, kau udah dibaptis? Sudah pak. Baptis apa? Dulu waktu kecil masih percik. Udah remaja baptis selam. Iya, tapi kalau kau di sini pelayanan kau baptis lagi. Saling tidak mengakui. Ujung-ujungnya apa? Perpecahan. Kita harus jujur melihat realita yang ada. Ulah dari gereja, maka jemaat yang menjadi korban. Akhirnya jemaat bingung. Mana ini baptisan yang benar? Bingung jemaat. Semoga Anda tidak menjadi pelakor nanti ya. Jangan. Saya curiga jangan nanti Anda pun akan berkata demikian. Kau harus baptis lagi. Jangan. Bertobat kau. Jadi kalau bertemu dengan YSTHMI harus tegas. Nggak usah, jangan kau urusin itu. Yang kamu harus urusin apa? Buahnya. Itu sangat penting. Kamu harus katakan apa? Kamu harus bertobat dan berbuah. Amin. Iya. Bukan kamu harus dibaptis. Nggak ada gunanya kau baptis orang. 100 kali kau baptis orang, nggak ada gunanya. Kalau tanpa pertobatan, tanpa tinggal di dalam Kristus. Oke. Nah, kemudian kita lihat secara terminologi. Kata baptis berasal dari Yunani, baptizo, ya. Memang berarti mencelupkan dan menyelamkan. Nah, namun ini dia. Bukan arti satu-satunya, saudara. Dalam Markus 7 ayat 4, boleh dilihat Alkitabnya ya. Dan kalau orang pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu apa? Membersihkan apa? Dirinya. Membersihkan diri berarti membasuh tangan atau cuci kaki, muka. Membersihkan di situ dalam Markus 7 ayat 4 itu baptisontai, wash. Sama katanya. Jadi hati-hati loh. Jadi bayangkan kalau kau pulang dari pasar, kau harus nyemplung dulu. Kita harus jujur. Mau begitu? Setiap kalian pulang dari pasar, kalian dibaptis dulu. Dalam paradigma harus dibaptis selam. Misalnya si A, kau baru dari mana? Baptis pak. A, kau diselamkan dulu. Kenapa? Kan baru pulang dari pasar. Itu tradisi Yahudi. Kalau Anda berpikir makna baptis di situ ada di selam, bayangkan orang Yahudi itu setiap kali pulang dari pasar dibaptis selam dulu, dicemplungkan dulu dalam air, ditenggelamkan. Baru sah. Apakah demikian maknanya ini? Tidak. Kita harus jujur. Maknanya ini apa? Membersihkan di sini. Kata Yunani dipakai baptisontai loh, baptis loh. Artinya apa? Membersihkan. Bersihkan tanganmu. Bersihkan dirimu. Bersihkan diri bagaimana sih? Entah kamu karena dari pasar. Jadi kebiasaan tradisi orang Yahudi pada waktu itu, kalau pulang dari pasar maka dia bersihkan tangannya, bersihkan kakinya, bersihkan mukanya. Maka di depan rumah mereka itu selalu ada apa? Kayak gentong air begitu. Pembasuhan. Itu saudara. Bukan berarti di situ disediakan kolam depan rumah orang Yahudi, ada kolam.
Ayo, kita baru pulang dari pasar, kita nyemplung semua. Waduh, yang benar aja ini. Pasti nggak benar. Nah, ketika kita memahami konteks Markus 7 ayat 4, maka kita pahami bahwa meskipun kata baptis di sana dipakai kata baptis, maka itu artinya adalah membersihkan diri dalam konteks tertentu. Mencuci tangan, ya kan? Muka mungkin, tangan, karena dari pasar. Demikian juga orang Yahudi tidak boleh makan kalau belum apa? Cuci tangan. Bayangkan kalau orang Yahudi itu sebelum makan diselam dulu semuanya. Mau kalian gitu? Mari kita makan. Sebelum kita makan, mari kita dibaptis selam dulu, nyemplung. Menjadi berantakan. Harus jujur. Jadi setiap kali makan apa? Baptis selam dulu. Dicemplungkan dulu. Padahal maknanya gak itu. Mencuci tangan. Nah, ini kita harus fair. Kalau dalihnya adalah baptizo. Banyak orang berdalih, oh baptizo itu harus diselam. Mari kita periksa ayat-ayat yang baik. Supaya adil, supaya fair. Oke ya? Oke. Demikian juga cawan, kendi, dan perkakas tembaga itu harus dibaptis. Bukan berarti dimasukkan dan dicemplungkan, enggak. Bersihkan itu gimana kalau cawan atau kendi tembaga? Perkakas. Cukup atau diambil apanya, spon atau apa, kainnya yang dibasahin, baru dibilang, dibersihkan. Enggak harus dicemplungnya, ini namanya dibersihkan. Cemplungnya enggak, saudara, enggak. Kita akhirnya logikanya enggak main, enggak sehat, enggak benar. Ya. Oke, dalam sekte kuno beberapa agama seperti Mandaenisme, ya, Sikhisme, dan beberapa sekte kuno agama Yahudi, baptisan adalah ritual pemurnian dengan menggunakan air. Itu sebenarnya ritual, saudara. Jadi sudah dipakai sebelum Yohanes baptis. Itu sudah dipakai beberapa sekte. Jadi yang dipakai oleh Yohanes Pembaptis itu, saudara, itu sebelumnya sudah dipakai sekte yang lain, jangan heran. Tetapi maknanya, baptisan yang dipakai Yohanes dan makna yang dipakai oleh baptisan Kristen tentunya berbeda dengan sekte Yahudi yang lainnya itu, seperti yang kita sebutkan tadi. Sikhisme dan Mandaenisme beda, saudara. Ya. Ritual Kristen ini dimulai oleh Yohanes Pembaptis yang menurut Alkitab baptis Yesus di Sungai Yordan. Nah, itu akhirnya kan. Meskipun kita ketahui bahwa Yohanes Pembaptis menggunakan tradisi baptisan itu berasal dari sekte yang lain. Jangan heran kalau misalnya cara-cara ritual-ritual Kristen itu banyak sebenarnya digunakan sebelumnya, bahkan oleh ritual-ritual agama lain. Jangan heran, itu banyak sekali, saudara. Ritual Yunani kuno itu sudah lakukan itu, dan kemudian itu akhirnya diserap dan dipakai oleh Kristen. Tetapi dimaknai sesuai dengan kebenaran Injil. Nah, itu kita jangan heran. Ya. Dan bahkan sekte Yahudi, beberapa sekte Yahudi, baptisan itu sebagai tanda dia masuk menjadi golongannya. Jadi kalau ada orang yang mau masuk menjadi golongan kita, harus dibaptis. Jadi sama seperti kalau pramuka itu kan, kalau mau naik itu kan harus melewati apa namanya ya? Beberapa ujian di lapangan. Jadi sama seperti itu. Kalau Anda mau masuk golongan ini, maka harus Anda lewati ritualitas. Ritualitasnya apa? Dibaptis. Itu sekte kuno dulu begitu. Oke. Nah, kemudian rumusan dalam membaptis. Di dalam Alkitab jelas, Matius 28 ayat 19 dan 20. Dibaptis dalam nama apa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu baptisan. Tapi ada beberapa gereja menambahin lagi. Yaitu apa? Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus. No, bayangkan. Ini formulasinya udah salah, saudara. Silakan cek di gereja masing-masing. Banyak begitu. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu di dalam Yesus Kristus. Itu sebenarnya udah overlap. Kenapa overlap? Karena rumusan anak di situ ya Yesus Kristus.
Termasuk doa berkat menggunakan nama Tritunggal. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus Kristus. Itu pun sebenarnya udah overlapping penggunaannya. Karena ketika menggunakan kalimat itu kita harus hati-hati. Karena itu bermuatan teologis. Cukup katakan apa? Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Sudah. Nah, oleh sebab itu akhir-akhir ini kan rame. Ramenya di mana? Ramenya menuduh Pentakosta, gereja Pentakosta atau Pantekosta. Ada gereja Pentakosta, ada Pantekosta, apa-apalah, suka-sukanya. Banyak tuduhan bagaimana? Bahwa gereja Pantekosta atau gereja Pentakosta atau beberapa gereja karismatik itu oneness. Tahu oneness? Oneness itu adalah mengakui bahwa Tuhan itu hanya Yesus Kristus. Karena berdasarkan rumusan tadi, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Bayangkan. Udah ada Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Seolah-olah tiga pribadi ini ya Yesus Kristus. Dan memang banyak juga kita temukan. Banyak kita temukan bagaimana? Berpikir bahwa ya Yesus Kristus ya Bapa, Yesus Kristus ya Roh Kudus. Ini namanya oneness. Dan sebenarnya lebih tepat lagi apa? Modalisme, modalistik. Ya pribadi Bapa, ya Yesus. Pribadi Yesus ya Roh Kudus. Kalau di rumah Bapa, kalau di tempat pekerjaan ya karyawan. Ya di tempat yang lain sebagai apa? Anak. Itu modalistik, salah. Modalisme. Hati-hati. Doktrin Trinitas tidak demikian. Doktrin Trinitas mempercayai itu apa? Bapa, Anak, Roh Kudus. Tiga pribadi yang esa. Nah, ini harus tegas. Nah, oleh sebab itu, gereja Pantekosta atau gereja Pentakosta, kalau tidak mau disebut oneness atau menyangkal Tritunggal, kalau mereka tidak mau disebut oneness, kalau mereka tidak mau disebut diri mereka menyangkal Tritunggal, maka jangan tambahin yang terakhirnya. Yaitu apa? Yaitu Yesus Kristus. Itu jangan ditambahin. Udah anak, bisa ada anak kok, ngapain lagi ditambahin? Ya kan? Saya harap mahasiswa STTHMI paham ini. Kalian harus paham. Pak, bagaimana dong di gereja saya itu kan begitu. Kamu harus bisa menjadi terang. Kamu harus jelaskan apa yang kamu percaya. Kamu harus jelaskan, tapi dengan cara yang baik. Jelaskan dengan benar secara alkitabiah. Katakan, bukankah anak itu adalah Yesus Kristus? Ngapain lagi dalam nama Yesus Kristus? Oke. Ya. Nah, di sisi lain, untuk kasus membaptis dalam nama Yesus saja ada, yaitu baptisan Petrus. Coba kita lihat ya. Kisah Rasul 2 ayat 38 39, pasal 10 ayat 24 sampai 48, dan Paulus pada Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 8. Sebenarnya bukan tidak mempresentasikan karena bukan. Apa yang dilakukan Paulus dan Petrus, dia hanya berkata apa? Aku baptis di dalam nama Yesus, itu aja. Bukan berarti Petrus dan Paulus menolak Allah Tritunggal. Hati-hati, tidak. Bukan. Jadi Pak, bagaimana dong? Apakah hanya membaptis dalam nama Yesus saja boleh? Kita harus perhatikan konteks pada masa itu. Konteks Paulus dan Petrus pada waktu gereja mula-mula, mereka itu belum mengenal Roh Kudus. Konteksnya yang harus kita perhatikan. Pribadi Roh Kudus itu belum terlalu dipahami oleh jemaat, sehingga mereka itu seolah-olah memusatkannya hanya kepada Yesus Kristus. Tetapi nanti kemudian kalau kita pelajari baik-baik teks-teks kitab Petrus dan bahkan Paulus dan di Kisah Rasul, di situ baru nanti diajarkan tentang siapa Roh Kudus. Di kitab Paulus itu baru nanti diajarkan siapa Roh Kudus. Jadi kita harus perhatikan konteks kenapa Paulus dan Petrus beberapa kasus memakai hanya nama Yesus. Tetapi Paulus dan Petrus tidak pernah memakai rumusan yang dipakai tadi di awal, yaitu apa?
Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus itu nggak ada. Itu overlapping namanya. Ya, itu harus jelas, saudara. Nah, gereja pasca reformasi menerima hanya 2 sakramen, baptisan dan perjamuan kudus. Oke. Kenapa hanya 2 sakramen? Karena sakramen ini merupakan perintah langsung dari Yesus yang bersifat kontinu atau berkelanjutan sampai Maranatha. Perhatikan Matius 28. Yesus katakan apa? Berkilah. Aku menyertai engkau sampai selesai. Demikian juga sakramen perjamuan kudus, dan lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Itu sebagai terus-terus harus dilakukan, saudara. Itu adalah perintah yang diberikan kepada gereja secara kontinu sampai Maranatha. Oleh sebab itu 2 inilah sakramen inilah yang hanya dipercaya oleh gereja Protestan sampai hari ini. Sebenarnya gereja Pentakosta, baik Pantekosta, gereja Injili maupun Karismatik maupun Lutheran sama-sama kok mengakui 2 baptisan. Cuman penggunaannya saja, kadang-kadang mereka itu keceplosan. Ayo kita melakukan sakramen. Sakramen apa? Sakramen pernikahan atau perkataan. Nah, itu salah. Jadi kita harus tegas katakan, jangan pakai kata sakramen. Oke. Makna baptisan melambangkan penyatuan orang percaya dengan Kristus. Melambangkan loh ya. Dalam apa? Kematian, penguburan, kebangkitannya. Apakah waktu kita dibaptis kita mati? Halo? Waktu kita dibaptis kita mati nggak? Enggak. Kau dikubur nggak? Enggak. Orang kau masih hidup, kau mau dikubur mati nanti. Kau dibangkit nggak? Enggak. Jadi arti dari di situ adalah melambangkan itu adalah makna rohaninya. Jadi kita tidak benar-benar mati. Yang mati itu siapa? Kristus. Kristuslah yang mati. Kristuslah yang dikuburkan. Kristuslah yang bangkit. Makna rohaninya bagi kita ketika kita dibaptis apa? Berarti kita juga ikut mati dalam kematian Kristus. Kita juga ikut dikubur dosa-dosa kita. Dan kita juga bangkit di dalam Kristus. Tanda kita menang atas dosa. Apakah kita yang mati? Enggak, Kristus yang mati. Jadi itu artinya apa? Dalam Roma 6 ayat 34. Perlambangan. Penganut baptisan selam selalu mendalilkan ayatnya dari sini. No, perhatikan. Dia kita mati dikuburkan. Jadi coba, kalau kau hanya dibaptis air, kau nggak mati. Kalau orang mati itu di air bagaimana? Coba kau lihat. Nah, diginikan kan, kalau mati kan. Nah, itu selalu alasannya. Maaf, ini tidak tepat kaidah hermeneutikanya. Saya harus jujur, ini nggak benar. Apa yang dikatakan begitu nggak benar. Karena arti dari Roma 6:3-4 itu melambangkan. Itu perlambangan. Yang sudah saya ajar hermeneutika paham itu. Jangan ditafsirkan secara literal. Karena itu makna alegoris, makna rohani yang kau ambil dari situ. Bukan kamu yang mati. Kristus yang mati, betul. Oke ya. Jadi ayat itu tidak mendukung. Roma 6 ayat 3 dan 4, Kolose 2 ayat 12, 1 kali 3, 12. Tidak mendukung baptisan selam. Enggak, kita harus jujur. Kita harus jujur. Cek, silakan cek. Karena itu perlambangan. Hanya lambang, bukan berarti orang percaya dikubur. Yang dikubur adalah Yesus, mati dikubur dan bangkit. Oke, pertimbangan metode baptisan. Itu baptisan ya. Maaf sama ya. Nanti orang pikir ini baptisan itu. Oh, maaf. Oke. Perhatikan kisah 10 ayat 47 sampai 48. Nanti silakan boleh dibuka Alkitab ataupun mau coba sekarang silakan. Kisah 16 ayat 15, 33 dan kisah 18 ayat 8. Di sana dikatakan dibaptis dengan seisi rumahnya pada waktu itu juga. Posisi mereka ya kisah 16 33. Pada jam itu juga kepala penjara membawa mereka, membasuh bilur mereka
seketika itu juga ia dan keluarganya tuh memberi diri dibaptis. Keluarga kepala penjara ketika mereka membawa siapa? Paulus. Di rumah loh posisinya. Sekarang saya tanya, apakah di rumah itu ada kolam baptisan? Di rumah pada waktu itu. Dengan demikian, maka secara hermeneutika, kepala penjara itu dan seisi keluarganya dibaptis pada waktu itu juga di dalam rumahnya. Mau masuk sumur? Gak mungkin. Lantas dibaptis bagaimana? Dengan air seadanya di rumah. Loh Pak, ini maksudnya apa? Saya tegas berkata, ini bukan Islam. Karena di rumah. Teksnya jelas di rumah. Tidak di sungai. Tidak di kolam renang. Boleh diperiksa baik-baik. Nah, oleh sebab itu, ya, saya memegang prinsip bahwa baptisan tidak harus Islam. Tidak. Dan praktek yang dilakukan oleh para rasul dibaptis di rumah dengan air seadanya. Oke, berikutnya ya. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Nah, ini Cornelius. Cornelius serta keluarga, sanak saudara sahabatnya dibaptis oleh Petrus di rumahnya. Cornelius. Tadi kepala penjara, berikutnya siapa? Cornelius. Dibaptis di rumahnya. Dibaptis dengan air seadanya di rumah, bukan di kolam renang. Ini mengindikasikan kuat bahwa baptisan pada gereja mula-mula pun memakai air dengan seadanya. Loh, Pak, air seadanya itu bagaimana? Apakah dipercik? Saya nggak terlalu yakin. Apakah di Islam? Nggak yakin juga saya. Karena memang tidak tertulis secara langsung. Tapi yang saya tahu, ya, pasti mengambil air dan kemudian air itu dikenakan kepada orang itu. Nah, saya nggak tahu waktu dikenakan orang itu di mana ya? Apa diambil? Nah, gitu, nggak tahu saya. Tapi saya lebih yakin begini, diambil air itu kemudian dibasuh, ambil lagi dibasuh. Saya lebih yakin begitu. Oleh sebab itu dari kasus-kasus ini jelas bahwa Paulus dan Petrus ya dapat mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Paulus itu mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Ya. Tidak membaptis dengan selamat. Dan jangan berpikir bahwa baptisan Islam adalah baptisan satu-satunya. Enggak. Pak, bagaimana dengan Yohanes? Waktu Yesus keluar dari air, saya tanya kalian, waktu Yohanes itu keluar dari air itu keluar dari mana? Apakah dia menyelam? Tahu. Waktu kita turun ke sungai, maka itu artinya kita sudah masuk ke air. Waktu kita keluar dari sungai itu kita keluar dari air. Jangan ada pikir artinya masuk ke air itu nyemplung, nggak ada istilah itu. Nah benar. Arti masuk ke air apa? Waktu turun ke sungai. Sungainya dalam? Nggak tahu. Apakah harus minum? Nggak juga. Baptisan Yesus tidak bisa dijadikan dalil bahwa itu adalah Islam. Nggak ada. Saya lebih cenderung berkata, baptisan Yesus itu adalah apa? Mereka berdua turun ke sungai Yordan. Dan kemudian airnya itu kan nggak terlalu dalam. Coba lihat orang sekarang sungai Yordan, coba. Ini, bahkan segini. Kemudian Yohanes Pembaptis itu mengambil air, atau baptis, masuk ke kepala. Dituangkan airnya ke kepala. Saya lebih percaya begitu. Bayangkan kasus Petrus membaptis 3.000 orang. Anda yakin
bahwa itu satu-satu diselamkan. Bayangkan loh. Kalaupun ada 12 murid waktu itu. Jadi 12 murid, kalau 3.000 orang dibagi 12 berapa? Dapat satu baptis. 3.000 dibagi 12. Dapat berapa kira-kira? 3.000 orang yang dibaptis. Berapa? 600 orang. 3.000 dibagi 12 kan? Yakin Anda baptis Islam? Anda dikit. Saya nggak yakin. Saya nggak. 3.000. Pada hari itu dibaptis 3.000 orang. Saya lebih percaya bagaimana? Lebih percaya mereka turun semua ke sungai waktu itu. Mereka turun ke sungai, maka dengan cepat dibaptis. Cepat. Bukan orang. Saya nggak percaya. Tidak juga disebutkan di situ memakan waktu seminggu, nggak ada. Pada hari itu orang yang dibaptis, ayatnya begitu kan? Pada hari itu orang yang dibaptis berapa? 3.000. Tidak dijelaskan apakah memakan waktu seminggu, 2 minggu, atau sebulan, enggak ada. Pada hari itu. Oke. Nah ini nanti berikutnya. Nah, sida-sida dibaptis dengan air secukupnya. Dalam Kisah 8 ayat 36, 38, 39. Sida-sida dibaptis dengan air secukupnya, bukan di kolam atau di sungai, enggak. Siapa yang baptis sida-sida itu? Filipus. Waktu dalam perjalanan, sida-sida itu orang yang bendahara ya, wali negeri. Kemudian dia ternyata membaca kitab Yesaya. Ya kan? Waktu dikatakan gitu, maka Filipus tahu oleh pimpinan Roh Kudus. Filipus bertanya, apakah Tuhan tahu apa yang Tuhan baca? Bagaimana aku tahu? Tidak ada yang mengajariku. Pada waktu itu juga Filipus mengajari, dan sida-sida waktu itu percaya Yesus. Waktu dalam perjalanan, maka mereka lihat ada air. Sida-sida itu bilang apa? Di situ ada air. Kenapa tidak dibaptis? Boleh Tuhan. Dan tidak disebutkan di situ ada kolam, tidak ada sungai. Air seadanya. Hanya dengan air seadanya. Oke. Nah, ini kasus lagi. Penyerahan anak dan baptisan anak kecil ini bermasalah sering. 1 Samuel 1 ayat 11 28 itu sering sekali ya disebut sebagai sakramen penyerahan anak. Apakah benar bahwa Samuel itu adalah sakramen penyerahan anak? Anda yakin bahwa ada sakramen penyerahan anak? Enggak ada sakramen penyerahan anak. Coba cek ayatnya. Biasanya dipakai itu 1 Samuel 1 ayat 11 28. Di situ Hana itu bukan sedang apa? Bukan sedang melakukan sakramen, tapi apa yang dilakukan? Nazar. Hana bernazar. Kalau apa yang dibuatkan oleh Imam Eli itu betul, maka dia akan persembahkan nanti anaknya, yaitu Samuel. Nah inilah dipakai gereja Pentakosta dan karismatik. Berkata apa? Bahwa ini adalah penyerahan anak. Bukan penyerahan anak, ini nazar, beda. Apakah Anda waktu penyerahan anak, Anda serahkan anak Anda ke gereja? Tinggal di situ? Berarti tidak. Apa yang dilakukan Hana? Dia serahkan Samuel, tinggal di bait Allah. Tinggal di situ. Selepas nyusu ya, apa namanya? Lepas susu namanya ya. Lepas susu, dan susunya lepas. Lepas susu itu maksudnya apa? Selesai disapi, sapi hewan. Iya, lepas susu itu kan apa? Menyapi. Kamu susu aja yang tahu kan? Iya, lepas nyusu.
Lepas susu tuh, kalau anak bayi itu 2 tahun, cerai susu. Tapi ada juga yang waktu SMP masih aja nyusu sama mamanya. Itu penyakit. Cerah Pak. Oke, sudah. Kita pertegas bahwa apa yang dilakukan Hana bukan penyerahan anak, tetapi nazar. Oke. Simpulan. Baptisan adalah lambang kematian Yesus, lambang. Baptisan air bukanlah segalanya, yang penting adalah apa? Yang paling penting iman dan kuat. Tanpa dibaptis bisa dipenuhi Kisah 10 ayat 40. Belum dibaptis tapi dipenuhi Roh Kudus. Dan bahkan tidak dibaptis pun selamat. Ini yang terjadi dengan siapa? Orang yang di sebelah Yesus. Tuhan, apabila engkau menyatakan dirimu kelak, ingatlah aku. Tuhan Yesus katakan apa? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Ini penjahat kelas berat. Penjahat kelas berat. Dia lihat prosesnya pada waktu itu. Siapa Yesus? Pada waktu di atas kayu salib itulah dia percaya Yesus. Boro-boro dibaptis selam. Boro-boro dibaptis selam. Belum sempat ngasih persepuluhan pun belum tentu. Iya. Orang bisa ke kayu salib. Ke gereja pun belum pernah. Bayangkan. Ini apalagi kalau ada gereja yang katakan, nah kasih persepuluhan, kalau nggak kau masuk neraka. Ini gereja sesat. Itu namanya membuat peraturan itu. Coba perhatikan orang yang di sebelah Yesus. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Imanmu yang menyelamatkan. Ya. Orang percaya harus dibaptis. Ya, boleh. Kecuali dalam konteks tertentu. Misalnya, tidak ada orang yang bisa melakukan baptisan kepadanya. Misalnya dia tinggal, ini kok kasus ya, kasus konteks tertentu. Misalnya di hutan, ini hanya hidup sama, nggak ada hamba Tuhan. Iya kan? Akhirnya dia percaya Yesus. Apakah harus dibaptis? Panggil dulu. Jauh ke sana, aku mau mati, supaya aku dibaptis. Nggak perlu. Nggak perlu. Imanmu yang menyelamatkan. Nggak perlu. Baptisan tidak menyelamatkan. Hanya oleh iman kita diselamatkan. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Oke, mungkin ada pertanyaan? Silakan. Ya, kepada saudara Henda, silakan maju. Halo semuanya. Materi pada saat ini menurut saya sangat menarik, dan yang saya pertanyakan tentang baptisan ini saya menanyakan tentang umur dalam pembaptisan ini, Pak. Kan kebanyakan gereja pada saat ini ada yang dibaptis sejak kecil, remaja, dan apakah itu sesuai dalam kebenaran firman Tuhan? Terima kasih. Pertanyaannya kita tampung 2 lagi ya, baru sekaligus nanti dijawab oleh Bapak. Baik, terima kasih kesempatannya, Pak. Salam teman-teman. Salam. Ya, jadi pertanyaan saya ada 2. Yang pertama mengenai baptisan anak. Ya, jadi kalau saya melihat kan baptisan itu kan lambang, tapi orang itu harus mengerti siapa itu Yesus. Ya, kalau misalnya dia masih bayi dibaptis, dia tidak mengerti siapa itu Yesus. Apa tujuan Yesus disalib dan lain sebagainya. Jadi ya karena kan saya melihat bahwa kita ini kan sekolah teologi, ya kita boleh memilih baptisan selam, baptisan percik, tapi harus ada dasarnya. Apa dasarnya? Karena nanti kalau kita diperhadapkan di luar, kita dipertanyakan, kemudian kita hanya menjelaskan secara logika, maka sia-sialah kita sekolah teologi. Tidak ada ya secara gramatikal, secara tekstual, tidak bisa kita paparkan. Itu yang pertama. Jadi pertanyaan saya, Pak, apa dasarnya? Kalau misalnya bayi dia
dibaptis sejak bayi, apa dasarnya itu? Yang kedua kemudian saya juga mengalami 2 kali baptis selam dan juga baptis percik. Tetapi saya tidak memilih, saya lebih suka baptis percik atau baptis selam. Nah yang saya pertanyakan, kalau baptis selam kan Yesus pun menjadi gambaran, dan kalau menurut saya kata baptiso itu menyelamkan, dan konteksnya juga tepat karena itu konteks Yesus dibaptis. Nah sementara yang lain konteksnya tidak tepat kalau menurut saya. Dan jadi pertanyaan saya, karena saya calon seorang teolog, saya tidak mau nanti ketika saya ditanyakan kenapa harus baptis percik, apa gramatikalnya, apa teksnya, apa dasarnya. Nah yang selama ini saya lihat orang-orang hanya menjelaskan secara logika, sementara Alkitab kan harus dijelaskan secara gramatikal, secara teks, dan juga harus diimani. Jadi itu pertanyaan saya Pak yang kedua. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mau bertanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, tadi kita telah membahas mengenai baptisan. Itu ada mengenai baptisan bermacam-macam ya Pak. Ada baptisan percik dan ada baptisan mengenai pembasuhan atau selam. Nah, menurut saya, yang menjadi pertanyaan saya, apakah itu menjadi dosa bagi orang yang membaptis, dan begitu juga dengan orang yang dibaptis? Dan yang kedua, Dosanya mana? menjadi dosa di dalam diri mereka ketika mereka melakukan baptisan tersebut. Kalau seandainya mereka dibaptis selam, begitu juga dengan percik. Apakah itu menjadi dosa? Terus yang kedua yaitu, apa hubungannya dalam Matius 7 ini mengenai baptisan, sementara yang dibahas di situ mengenai adat istiadat yang seperti sekarang ini. Kalau kita lihat kan Matius 7 atau Markus 7 tadi? Markus ya. Ya tadi sudah bahas ya. Oke. Mengenai sementara yang mereka lakukan itu, kalau mereka beribadah itu hanya sebagai, menurut saya itu untuk membersihkan tubuh. Tapi Yesus menegur mereka karena mereka hal kemanusiaan yang mereka hendak, sementara hati mereka tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mereka mengajarkan ajaran manusia. Tetapi apa hubungannya Pak? Apa hubungannya dengan baptisan, dengan hal tersebut, adat tersebut? Sementara kalau kita lihat konteks sekarang ini dilakukan dengan ajaran yang berbeda dengan agama dengan kita. Terima kasih. Mungkin Bapak bisa jawab. Ya, terima kasih. Yang pertama seorang Henda, kalau pertanyaan adalah umur baptisan yang tepat. Begini, baptisan percik itu kan sebenarnya ditradisikan oleh gereja Katolik. Baptisan kecil. Gereja Katolik beranggapan bahwa karena orang Yahudi disunat pada hari keberapa? 8. Maka mengambil itu, kaitan itu dengan baptisan. Saya sendiri tidak terlalu setuju itu, nggak terlalu. Nah kemudian tradisi itu masih dipakai oleh Martin Luther. Ya jadi anak bayi yang dibaptis. Nah begini saudara. Nah seperti yang saya katakan tadi dalam Kisah Rasul dan peristiwa Cornelius dan bahkan kepala penjara itu satu isi keluarga mereka dibaptis. Satu isi keluarga artinya apa? Baik Cornelius, anaknya dan istrinya dan anak-anaknya. Memang kita tidak bisa patok bahwa ada bayi di situ. Kita nggak bisa patok. Tapi ada anak-anaknya di situ, itu mengindikasikan bahwa anak-anaknya itu masih kecil. Oke ya. Nah, kemudian begini. Jikalau demikian, usia berapa baptisan yang tepat? Atau ini berbicara tentang calon baptisan kan? Ya, ini berkaitan dengan pertanyaan Rizky juga. Ini berkaitan. Saya pribadi begini. Syarat calon baptisan itu adalah dia harus percaya Yesus. Anak yang bisa percaya Yesus itu umur berapa sih? Kalau kita jujur ya, anak sekolah minggu itu anak-anak di keluarga Kristen. Karena dia selain di sekolah minggu, maka di rumah sudah diajarkan Yesus. Kecuali orang tuanya nggak pernah ajarkan Yesus. Nah ini yang berbahaya. Kalau orang tua di rumah tidak pernah mengajarkan siapa Yesus, tidak pernah mengajak doa,
anak itu usia tidak sampai remaja dia tidak kenal Yesus. Kenapa? Orang tua tidak menunjukkan teladan. Tapi kalau anak-anak itu dari kecil 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sudah diperkenalkan kepada Yesus, diajak juga sekolah minggu, diajak berdoa kepada Tuhan Yesus, anak itu akan bertanya. Anak saya Tania umur 3 tahun itu udah banyak bertanya. Pak, Yesus itu siapa, Pak? Dia bertanya. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kok Yesus kan manusia, Pak? Oh, pertanyaannya. Pertanyaan gue sampai ke situ loh. Kan Yesus manusia loh. Kan panjang lagi kan pertanyaannya kan? Yesus manusia kok kita sembah sebagai Allah? Loh, perpanjang. Maka kita jelasin lagi secara singkat. Iya, Yesus itu adalah manusia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Mati untuk menebus dosa kita. Oh, dia berhenti di situ. Kenapa? Berhenti di situ. Karena tidak bisa lagi memikirkan yang jauh lagi. Karena dia batasannya sebagai anak. Pikirannya masih terbatas. Tapi apa yang kita ajar terus menerus? Anak usia 3 tahun, 4 tahun. Anda yakin anak 3 tahun, 4 tahun itu belum percaya Yesus? Jangankan Anda, jangan-jangan Anda yang tidak percaya Yesus. Oleh sebab itu saya yakinnya anak jika dia dapat berkomunikasi umur 3 tahun, 4 tahun, anak itu sudah dapat percaya Yesus. Kecuali anak masih 2 tahun ya, anak 2 tahun itu kadang-kadang masih susah. Itu pun sebenarnya kalau anaknya perkembangannya bagus, anak 2 tahun itu udah bisa Yesus, udah doa juga. Ada banyak kok udah bisa 2 tahun. Anda yakin anak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun belum bisa percaya Yesus? Anda yakin? Hati-hati. Jangan Anda berpikir anak usia 3, 4 tahun, 5 tahun belum tidak bisa percaya Yesus. Kalau Anda berpikir usia 3, 4, 5 tahun tidak percaya Yesus, tidak bisa percaya Yesus, sekarang saya tanya, apa gunanya Anda mengajar sekolah minggu? Nyatanya Anda mengajar sekolah minggu. Anak-anak, Yesus itu Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Amin kakak. Amin kok. Kita nyanyi ya. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Kak, nanti kita kalau mati masuk surga ya kak? Iya anak-anak ya adik-adik. Nah lantas Anda bilang, nggak mungkin kau percaya Yesus. Berarti kakak sekolah minggunya pembohong. Anda meragukan iman anak-anak sekolah minggumu. Jangan-jangan kau yang nggak beriman. Masa kau ragu kepada anak-anak kecil yang tidak Anda pikir dia tidak bisa beriman kepada Yesus? Waduh, bahaya saudara. Bahaya. Oleh sebab itu saya yakin anak kecil dapat beriman kepada Yesus dengan pemahaman yang didapatkan dari siapa? Orang tua, guru sekolah minggu, di sekolah kalau di TK udah dapat kok. Orang di sekitarnya. Oleh sebab itu betapa pentingnya dari sejak dini loh beritakan Injil loh. Memperkenalkan siapa Yesus kita kepada anak-anak kita setahun 2 tahun kenalkan. Meskipun ya memang sulit, ya memang itu tugas kita. Ajar. Itu orang yang si Angelina itu sudah ajarin. Tuhan Yesus, langsung lihatnya. Dia pikir yang mana Tuhan Yesus? Tapi kan kita langsung ajar, terus ajar. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mau bobo, mau doa, mau mamam. Kan lama-lama itu masuk dalam alam bawah sadar, terus terngiang-ngiang. Dan kalau saya menghubungkan, sebenarnya anak yang sudah diajarkan, diperkenalkan oleh Yesus, kalau dia itu bisa kelihatan kok. Tanpa ragu baptis. Tanpa ragu, silakan baptis. Jadi jangan Anda tunggu remaja. Bahkan banyak yang sudah remaja, wah hidupnya menyimpang lagi di masa remaja. Iya kan? Waktu sekolah minggu rajinnya minta ampun. Waktu remaja kacau balau. Apa salahnya? Waktu anak sekolah minggu baptis mereka sejak dini. Jadi kalau bertanya, usia berapa Pak? Ya, sebenarnya kalau yang ini yang saya katakan ini yang standar ya. Sebenarnya anak-anak yang sudah memahami firman itu boleh.
3 tahun, 4 tahun, baptis. Saya pribadi tidak terlalu merekomendasikan baptis bayi. Saya ini pribadi, pernyataan pribadi saya. Kalau gereja-gereja mainstream, HKBP, GKPI membaptis waktu baru lahir 8 hari kan? Kenapa? Karena orang tuanya berpengharapan bahwa anaknya ini diserahkan kepada Tuhan dan kemudian dibaptis masuk dalam anggota gereja. Nah, itu pemahaman dari ADART gereja-gereja tertentu mainstream. Nah, itu ajaran tertentu. Tapi kalau pandangan saya pribadi, standarnya, lazimnya dibaptis itu waktu kapan? Waktu anak-anak itu sudah diajar, diperkenalkan Yesus itu sebagai Tuhan Juru Selamat. Nah, berkaitan dengan umur, usia 3-4 tahun itu udah bisa. Dia udah paham siapa Tuhannya. Gitu ya. Oke, itu saya rasa berkaitan dengan Rizky juga. Oke ya. Apa? Iya, itu tadi sudah. Dasar baptisan percikan itu sebenarnya tradisi dari gereja Katolik. Itu dasar mereka dari situ sebenarnya. Itu diteruskan sampai hari ini. Dan saya pribadi tidak terlalu merekomendasikan itu. Itu tadi tertanyakan. Secara teologis. Ya, secara teologis apa itu? Sudah dijelaskan tadi. Iya, secara teologis perempuan. Baptis, iya sudah saya jelaskan kan. Secara teologis baptisan anak bayi saya tidak rekomendasikan. Iya. Oh, percik. Oh, tadi saya sudah jelaskan. Iya. Kisah 16 tadi sudah saya jelaskan. Ya. Kisah 8, ya. Ayat 36, sida-sida itu ada air di sana. Tidak diselam. Tidak diselam. Silakan diperiksa kisah Rasul 8 ayat 36, 38, 39. Ya. Demikian juga kisah 10 ayat 47 ayat 48. Kisah 16 ayat 15, 33, 18 ayat 8. Di rumah dibaptis. Anda yakin dibaptis di kolam? Enggak. Kalau mau jujur, itu juga sangat jelas menolak bahwa itu bab selam. Enggak. Di rumah kok. Mau dibaptis di mana di rumah? Itu makanya saya garis merah itu. Itu terjadi di rumah, dibaptis dengan air di rumah seadanya. Ini dengan tegas. Maksud saya begini. Bagi Anda yang percaya baptis selam, silahkan. Tapi jangan menafikan bahwa hanya itu yang benar. Ini saya katakan. Kenapa? Karena banyak bukti-bukti ayat tadi yang tegas. Ada kasus-kasus begitu banyak. Para rasul membaptis dengan air seadanya. Jadi kalau Anda tanya, menurut Bapak baptisan yang benar mana? Silakan. Kau mau baptis percik, selam, baptis basuh, bendera, silakan. Asal kau beriman kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu. Silakan. Tapi yang maksud saya di sini yang saya perlu tegaskan adalah jangan sampai merasa baptisan selam paling benar. Itu maksud saya. Demikian sebaliknya, jangan merasa baptisan percik paling benar. Posisi kita setelah kita pertimbangkan, kita kaji dengan baik di sini, maka posisi kita di mana? Anda mau dibaptis selam, Anda percik atau basuh, silakan. Dan bahkan saya belum temukan ada kasus baptisan selam. Coba tunjukkan kepada saya. Saya jujur. Tunjukkan ayatnya bahwa ayat itu menegaskan orang itu dibaptis selam. Tunjukkan. Bahkan ya Tuhan Yesus, apakah dibaptis selam? Saya tidak percaya dibaptis selam. Buktikan mana? Buktikan. Ya pengertian baptisan sudah saya jelaskan kan? Pengertian baptisan sudah saya jelaskan. Ini berkaitan dengan pertanyaan Supri. Pak, apa kaitannya tradisi Yahudi dengan baptis? Sebenarnya sudah saya jelaskan tadi. Markus 7 ayat 4 ini sekalian pertanyaan Supri. Markus 7 ayat 4. Di sana dikatakan, dan kalau pulang dari pasar mereka itu tidak makan kalau tidak terlebih dahulu membersihkan diri.
Membersihkan diri, kata membersihkan diri di situ kata Yunani dipakai adalah baptisontai. Kata baptis dipakai juga di situ. Ini menegaskan bahwa kata baptis tidak harus diselam. Paham? Paham? Iya, paham. Jadi kalau ada beberapa aliran tertentu berkata bahwa baptis itu harus diselam berkaitan dengan arti Yunani, terminologinya salah. Saya menunjukkan bahwa kata baptis tidak harus diselam. Kata baptis itu juga bisa berarti apa? Membersihkan. Makanya saya kan udah jelas clear banget tadi. Masa orang Yahudi setiap kali pulang dari pasar diselam dulu? Kan sudah jelas, kurang jelas apa lagi? Itu kaitannya udah jelas. Mana ada begitu? Oke, ya saya rasa tiga-tiganya sudah saya jawab. Nah, pertanyaannya apakah berdosa? Ya kalau melakukan baptisan percik atau selam, begini. Sebenarnya begini, itu kalimatmu kan belum tuntas itu, mengawal. Sebenarnya begini, kalau ada orang yang dibaptis, tetapi dia tidak mengimani baptisannya itu juga berbahaya. Atau berikutnya, kalau ada orang yang dibaptis, pada akhirnya dia menyangkal Kristus, nah itu yang berbahaya. Berikutnya juga, kalau kita hamba Tuhan atau pendeta merasa baptisan selam atau merasa baptisan percik yang paling benar, yang lainnya sesat, nah itu yang berbahaya. Jangan. Terus posisi kita di mana? Anda dibaptis selam silakan, Anda dibaptis percik silakan. Itu paham ya? Tapi jangan pernah merasa cara baptisan tertentu lah yang paling benar. Itu yang saya maksud. Itu yang saya tegaskan. Oke. Jadi berdosa kalau paradigma dan cara kita memahami baptisan itu salah, ya bisa berdosa. Apalagi dengan gereja yang saya sebutkan tadi. Itu ada, saya nggak mau menyebutkan dominasinya ya, namanya. Misalnya kamu sudah dibaptis 2 kali, tapi kalau kamu mau masuk pelayanan gereja itu, kamu harus dibaptis gereja itu. Meskipun kamu sudah pernah dibaptis selam, kamu dibaptis lagi oleh gereja itu. Nah ini yang gembleng. Maaf saya bilang. Nah apakah perlakuan itu berdosa? Berdosa itu. Kenapa saya bilang berdosa? Loh, bukankah dia sudah dibaptis 2 kali di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Waktu kecil dipercik. Berikutnya lagi dibaptis selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terus itu nggak sah. Loh, kok nggak sah? Udah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terus yang sah dibaptis oleh gereja ini. Nah, ini dosa namanya. Itu namanya apa? Mempermainkan. Mempermainkan. Nah, oleh sebab itu, saya sarankan dibaptis hanya 1 kali. Pak, bagaimana? Tadi udah kesaksian Rizky, saya dibaptis 2 kali, Pak. Ya sudah. Itulah kenang-kenangan. Rezeki dapat 2. Saya aja dapat 1. Bungkus. Itu namanya rezeki ya. Kan? Nasi padang. Saya aja cuma dibaptis 1 kali. Tapi yang mungkin karena waktu dulu belum kuliah teologi ya. Atau sesudah. Ya, itu dia ajaran gereja. Jadi yang saya jelaskan ini saudara, kita benar-benar saya tidak ada pro satupun. Saya tidak pro ke Pentakosta karismatik, enggak. Tidak ada pro kemanapun. Bahkan saya mengusulkan yang dibaptis itu standarnya lebih baik apa? Umur 3 tahun 4 tahun. Waktu itu pun syaratnya harus apa? Dia sudah diajarkan tentang Yesus. Saya lebih menekankan itu. Jadi saya tidak pro manapun. Jadi jangan curiga kepada saya. Wah ini bapak ini karena ini bapak ini kan teologinya Injili nih. Makanya dia enggak. Banyak juga gereja Injili yang menggunakan selam juga. Banyak. Tapi saya nggak pada posisi itu. Oke, silakan berikutnya. Pertanyaan.
Baik, gelombang kedua kami buka lagi untuk sisi pertanyaannya. 3 orang bertanya. Saudara David. Tadi Bapak jelaskan bahwa gereja Katolik itu mempunyai sakramen ada 7 dan ada buah baptisan. Jadi yang menjadi dua. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, apakah mereka mempunyai dasar? Soalnya kan mereka ini juga bukan hanya memberikan suatu ajaran aja. Dan kita tahu bahwa mereka ini adalah bapak-bapak gereja ataupun ya mereka mempunyai mindset yang memang sangat baik juga menurut saya. Katolik ya maksudnya. Iya, jadi apakah mereka mempunyai dasar supaya kita bisa mempertimbangkan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya. Saya perhatikan dari penjelasan Bapak, saya tidak menemukan ayat perjanjian lama. Kemudian saya mau bertanya, apakah dari perjanjian lama itu ada nggak ayat yang menyatakan tentang baptisan? Karena saya pernah dengar perdebatan juga dan juga buku-buku bahwa tradisi kalau raja itu disahkan atau diminyaki itu melembabkan suatu baptisan, ya. Jadi apakah itu juga merupakan baptisan, ya? Kalau seorang raja dia ditabiskan menjadi seorang raja, apakah itu juga merupakan suatu baptisan? Terima kasih, Pak. Oke. Saya mau tanyakan di sini Pak tentang baptisan roh Pak. Baptisan roh. Oke. Itu kan tadi ya kalau tentang baptisan air ya kita ngerti, saya ngerti sih tadi udah banyak yang bertanya saya ngerti. Jadi menurut saya itu tergantung dari anggaran dasar gereja itu Pak. Jadi kalau dia anggaran dasarnya baptis bersih berarti kita harus ikut itu. Jadi kalau dia anggaran dasarnya kita baptisan Islam berarti kita harus ikut ajaran gereja itu. Cuma kan yang saya mau tanyakan sini tentang baptisan roh. Nah kalau dari kemarin kita situ kita lakukan bimbingan di gereja Agalov Pak. Jadi situ mereka bikin bahwa baptisan roh itu Pak. Jadi bukan pendeta yang baptis roh begitu Pak, bukan pendeta. Cuma kan habis SPK itu mereka bikin bahwa hari ini kalau saudara mau dibaptis oleh Roh Kudus berarti harus buka hati. Jadi yang lain bertanya bilang kok kami nggak bisa berbahasa roh. Terus yang lain terus pendeta itu bilang begini, pokoknya harus melangkah dengan iman dan percaya bahwa hari ini aku dibaptis dengan roh. Nah tiba-tiba kami kan di 18 orang sih Pak. Tiba-tiba kan ya memang didoakan, tiba-tiba semua berbahasa roh. Nah saya berpikir begini kan kalau bahasa roh lebih dari ini itu sudah itu. Tadi saya cuma pokoknya saya cuma diam-diam, saya mau berbahasa roh bagaimana, cuma ini di 18 orang semua sudah berbahasa roh ini. Jadi saya gimana? Ya mungkin saya lebih bagus karena sudah lebih dari sini masih Pak. Jadi maksudnya pertanyaan saya ini, apakah itu ajaran yang seperti kemarin itu ajaran yang benar atau ajaran bagaimana? Soalnya dan pertanyaan yang kedua, apakah saya udah dibaptis oleh Roh Kudus? Karena saya kayaknya bimbang sih Pak. Jadi saya enggak, ya kemarin sih semua orang pada berbahasa roh, saya cuma lihat-lihat aja kayak gini. Begitu Pak pertanyaan saya. Ya, oke. Apa tadi pertanyaan pertama siapa ya? Iya, David. Ya Katolik itu kan adanya sakramen pengakuan dosa. Pengakuan dosa itu kita ketahui bersama bahwa itu kalau di gereja Katolik itu ada namanya ruang khusus, di mana frater atau pastor, imam berada di situ ya. Nah itu gereja terbuka kapan saja. Jadi jemaat kalau datang dia pengakuan dosa namanya. Bapak, ya nakku, kemarin saya berdosa. Dosa apa nakku? Mencuri ayam Bapak. Bapak bingung. Ya, kemarin Bapak saya mencuri ayam. Anakku tidak boleh curi ayam. Ngomong-ngomong, ayam siapa kamu curi?
Ayam apa? Kabras. Maaf, ini bercanda. Maaf bercanda ya. Maksud saya, ya itu salah satu sakramen. Pengakuan dosa itu sakramen bagi mereka itu. Nah, bagi kita itu masih berkaitan dengan yang disebut dengan baptisan. Makanya sebelum dibaptisan maka ada katekisasi. Di dalam katekisasi itu maka dilakukan pembinaan, ya, pembelajaran, pendalaman Alkitab, dan pada akhirnya ya ditantang untuk menerima Yesus dan mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Jadi bagi gereja Lutheran, ya kita sebenarnya Protestan kan, masuk dalam Protestan, bahwa sakramen pengakuan dosa itu masuk dalam sakramen baptisan. Katolik memisahkannya. Itu pola dasarnya kalau pertanyaan tadi. Kemudian Ekaristi sama, perjamuan kudus. Kemudian ada penguatan atau krisma. Nah bagi kita itu nggak ada. Penguatan atau krisma, penguatan hati itu kan hanya bisa dilakukan konseling atau mendoakan orang. Jadi itu tidak sakramen. Dasarnya tidak disebut sebagai sakramen. Imamat itu kan khusus bagi imam, baik romo, pastor, prater ya. Sakramen imamat. Jadi kalau ada yang mau dikabiskan, maka itu namanya sakramen imamat. Dan ada janji khusus mereka tidak boleh menikah. Itu kalau sakramen imamat. Bagi gereja Protestan, Lutheran yang sudah dipelopori oleh Martin Luther, maka itu sudah dihapuskan. Makanya Luther pada waktu itu akhirnya menikah. Dan semua orang-orang yang mengikut dia pada waktu itu, karena Luther itu adalah imam juga kan waktu itu, maka semua orang yang mengikut dia akhirnya menikah. Kenapa? Dengan dalil apa? Jangan sampai terberangus oleh hawa nafsu. Kalau nggak kuat nggak menikah jangan. Nanti kau dosa. Nikah aja. Tadi ditanya kemarin. Iya, pertanyaannya apa? Karena pertanyaan saya itu dasar Alkitabnya. Kan mereka Dasar Alkitab Katolik. Apakah mereka Oke, dasar Alkitabnya ya, contohnya ya tadi ya imamat. Mereka berpikir bahwa, ini contoh ya, Paulus itu tidak menikah. Ini dasarnya. Menurut Katolik, Paulus itu tidak menikah, selibat diri. Sehingga maka mereka percaya bahwa para imam itu juga harus dia menikah. Itu dasarnya. Dasar Alkitabnya. Itu sudah ada di dalam 1 Korintus juga ada itu. Tetapi apakah pertanyaannya? Apakah Paulus menikah? Menikah. Ini nanti kita akan Pak Paulus sudah. Apakah Rasul Paulus menikah? Oke, sudah ya. Ya itu dasarnya kalau pertanyaan tadi. Oke, pernikahan. Pernikahan apakah itu sakramen? Tidak. Pernikahan itu bukan sakramen. Nah ini harus hati-hati. Bahkan di dalam Kejadian 1:28-29 katakan pergi. Beranak cucu lah. Itu bukan sakramen. Itu justru mandat budaya untuk memenuhi, menguasai alam semesta. Kemudian sakramen pengurapan orang sakit. Ini biasanya kalau orang yang sakit parah itu diminyaki atau sakramen peminyakan namanya itu. Bagi Katolik itu ya itu sakramen. Dilakukan peminyakan, misalnya udah sekarat maka dilakukan sakramen peminyakan. Nah berdasarkan Yakobus kan, apabila ada di antara saudaramu yang sakit maka perbawalah penatua mengoleskannya dengan minyak. Nah itu sebenarnya tidak masuk sakramen kalau dalam konteks Protestan tidak sakramen. Dalam konteks gereja Protestan Lutheran apa? Itu konteksnya berdoa udah selesai, mendoakan orang sakit. Nah, di situ perbedaan persepsi. Jadi kalau ditanya, di mana Pak letaknya perbedaannya? Letak perbedaannya adalah hermeneutikanya, cara penafsirannya. Katolik beranggapan itu sakramen, bagi Protestan tidak. Itu hanya dalam rangka hospitality. Hospitality adalah perkunjungan.
perkunjungan kan? Maka penantu harus mengambil minyak mendoakan jemaat yang sakit. Itu hospital itu pengunjungan orang sakit, bukan sakramen. Lu bagi Katolik itu sakramen? Ya, kita nggak bisa paksakan. Oke, saya rasa David udah ya. Oke, berikutnya siapa ya? Kauilah. Oh iya, nah Oila, kenapa tidak mengutip perjanjian lama? Di dalam perjanjian lama itu tidak dengan tegas dikatakan ada baptisan. Hanya di dalam Kisah Rasul berkata, 1 Korintus. Bukankah bangsa Israel dibaptis ketika keluar dari tanah Mesir, dibaptis oleh awan, tiang api dan tiang awan? Nah, itu hanya itu. Nah, oleh sebab itu kalau berbicara tentang baptisan, maka selalu merujukannya itu dalam PB. Nah, beberapa pandangan mengkaitkannya dengan PL. Contohnya, nah tadi pengurapan raja. Apakah itu baptisan? Tidak. Pengurapan raja, pengurapan nabi itu bukan baptisan, tapi pentabisan mereka untuk menunaikan tugas. Itu bukan baptisan. Demikian juga sunat. Beberapa pandangan berkata bahwa sunat itulah lambang dari baptisan. Saya secara pribadi tidak sependapat. Sunat itu bukan lambang dari baptisan, tidak. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus kan tegas. Sunat yang benar adalah apa? Sunat hati. Bayangkan kalau memang sunat itu adalah merupakan suatu yang hakiki, ya harusnya kan tapi sunat, tetapi ternyata tidak. Tapi baptisan tetap dilakukan. Nah, apakah ada perlambangan-perlambangan tertentu, ya lambang-lambang dari PL dan tentang baptisan? Ada. Kalau perlambangan ya, misalnya tadi kan, bangsa Israel itu dibaptis oleh tiang awan dan tiang api, itu dia perlambangan. Tetapi ajaran baptisan itu sangat terang di dalam PB. Dalam PL itu masih kabur, sesuatu yang kabur. Gitu. Makanya kalau berbicara tentang baptisan, maka kita rujuknya di dalam PB. Jadi kalau pertanyaan tadi, kenapa Pak nggak dari PL, dirujuk kepada PL? PL tidak terlalu jelas membicarakan tentang baptisan. Apakah raja-raja dan nabi-nabi ketika diurapi itu tanda baptisan? Tidak. Itu tanda pentabisan penugasan mereka. Minyak itu dituang pada kepala mereka dan nanti mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam PL bukan Roh Kudus tapi dipenuhi oleh Roh. Meskipun tidak tahu, kalau dalam PB maka kita rujuk kepada Roh Kudus itu. Tapi penggunaan dalam PL kan masih samar. Meskipun kita bisa katakan ya itu Roh Kudus, tapi kita harus hati-hati menggunakannya. Berkaitan dengan bahwa Roh Kudus itu dicurahkan pada masa PB Pentakosta. Nah, penggunaan-penggunaan itu yang harus kita hati-hati. Jadi kalau perlambangannya, apakah perlambangan baptisan dalam PL ada? Tentu ada perlambangannya. Tapi wujud nyata baptisan itu yang paling tegas itu dalam PB. Oke, berikutnya Victor ya. Iya, baptisan Roh Kudus itu gimana Pak? Nah, sekali saya ulang lagi. Itu Yohanes Pembaptis langsung berkata, kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi yang membaptis dengan Roh Kudus itu hanyalah Yesus Kristus yang membaptis kita dengan Roh Kudus. Kalau ada yang mengaku-mengaku akan membaptis dengan Roh Kudus, jangan pernah percaya. Ya, saya tidak mau sedang menghina gereja tertentu, tapi kita fair aja. Alkitab berkata, yang baptis dengan Roh Kudus adalah hanya Yesus Kristus. Oh, bagaimana Pak? Waktu itu kami itu dibaptis Roh Kudus, semua berbahasa roh. Nah, ini lagi. Dari awal saya sudah jelaskan kan, ada beberapa gereja mengkaitkan baptisan Roh Kudus dengan bahasa roh. Tidak tepat. Kenapa? Karena bahasa roh adalah salah satu dari karunia. Salah satu loh.
Dan kita ini masing-masing berbeda karunia kita. Tentang bahasa roh udah saya jelaskan, jadi jangan ulang-ulang lagi. Jadi kalau ada beberapa jemaat yang bisa bahasa roh, ya silakan. Tapi harus diuji. Jangan-jangan bukan bahasa roh, jangan-jangan bahasa daerahnya. Nah, sekarang pertanyaan Victor tadi, Pak, saya ragu nih apakah saya sudah dipenuhi Roh Kudus atau belum. Nah, gampang Victor. Saya tanya sekarang Victor, kamu sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamatmu? Percaya. Betul? Nah, sekarang pertanyaan kedua. Apakah kamu sudah berbuah? Nah, maksudnya berbuah ini begini. Berbuah itu pun proses. Pertanyaan kan begini. Dulu kamu sebelum percaya Yesus, dengan sekarang percaya Yesus, apakah sudah ada perubahan? Itu tanda kamu sudah mulai berbuah. Gak bisa gampang kok. Saya menerima Yesus itu tahun 2000. Tapi setelah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga masih brengsek saya. Jujur, nggak perlu saya sembunyikan, masih kacau. Dan kalian pun sama kok. Sama menjalin proses. Percaya Yesus memang udah ini. Tapi masih tahap awal bermula-mula. Di dalam proses pergumulan itu, melawan kedagingan itu, masih kelihatan kedagingannya, masih kelihatan brengseknya. Tapi meskipun masih kelihatan brengseknya, sudah mulai ada perubahan. Maka kamu yang tahu, saya tahu kok. Saya ketika menerima Yesus itu saya tahu bagaimana progresnya. Saya lihat, oh iya, sudah mulai berubah. Tapi nggak langsung berubah langsung, enggak begitu. Perubahan kita berbuah itu seturut dengan apa? Kitanya sendiri. Perjuangan kita menyangkal kedagingan. Perjuangan kita untuk seturut dengan firman Tuhan. Kita juga. Kita harus berusaha, berjuang, menyangkal kedagingan. Maka buah itu akan semakin kelihatan. Jadi yang menjadi penghambat itu apa? Daging kita. Kalau daging kita itu semakin kita matikan, kita lawan, kita semakin berbuah. Tetapi daging kita semakin kita besarkan, kita tonjolkan, buah kita semakin merunduk. Simpel kok sebenarnya. Menjalininya yang butuh perjuangan. Jangan takut Victor. Kalau kamu belum bahasa roh, jangan kau pikir kamu belum dipenuhi Roh Kudus. Saya sampai hari ini tidak berbahasa roh. Sampai hari ini tidak bahasa roh dan tidak mau bahasa roh. Saya sudah jelaskan itu. Saya nggak tahu mana ini yang benar bahasa rohnya. Semua buat masing-masing. Jangan ragu kamu. Jangan ragu. Oke, terakhir itu ya. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Julian Salahi yang telah membagikan sharing firman Tuhan mengenai baptisan bagi kita pada malam hari ini. Kiranya teman-teman yang telah mendengarkan semakin memperdalam lagi pemahaman tentang baptisan dan dapat diterapkan dalam pelayanan kita masing-masing. Baik, untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini, saya undang kita untuk